إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat hafizakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita begitu banyak nikmat kepada kita. Mulai nikmat terbesar berupa iman hingga nikmat kesehatan. Sehingga hari ini kita sudah memasuki pekan kedua bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kita bisa mendirikan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Maka marilah kita berupaya memperbanyak syukur dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Zulqa'dah ini sebagian jamaah haji kita sudah sampai ke tanah suci. Dan insyaallah kloter terakhir akan berangkat pada tanggal 22 Juni 2023 nanti. Dan salah satu sunnah bagi kita ketika ada saudara kita yang berangkat haji adalah mendoakannya. Bagaimana doanya? Salah satunya kita dapat di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, An Anas qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni. Qala zawwadakallahu taqwa. Qala zidni. Qala wa ghafara dzambaka. Qala zidni bi abi anta wa ummi. Qala wa yasarakal khair haitsuma kunta. Dari Anas, ia berkata, seorang laki-laki menghadap Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan berangkat safar, maka bekalilah, doakanlah aku. Lalu beliau lantas berdoa yang artinya, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Orang itu berkata lagi, tambahilah doa untukku. Lalu beliau menambahkan, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Ia berkata lagi, tambahkanlah lagi demi ayah dan ibuku. Beliau menambahkan, semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan di mana saja engkau berada. Dalam riwayat Imam As-Suyuti, ketiga lafaz doa tersebut dirangkai menjadi satu sehingga berbunyi, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa saralaka khair haitsuma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu di mana saja engkau berada. Jamaah Jumat hafizakumullah, tiga hal yang Rasulullah SAW mintakan dalam doa ini sesungguhnya bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang berangkat safar dan berangkat haji, tetapi juga dibutuhkan oleh kita semua. Bekal takwa, ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kemudahan dalam menjalankan kebaikan. Bekal takwa. Sungguh kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan atau persinggahan sementara.
Tujuannya adalah negeri abadi yang bernama akhirat. Jika untuk sebuah perjalanan yang tujuannya tidak terlalu jauh saja kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya, tentulah bekal perjalanan menuju tempat abadi lebih kita butuhkan lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 197, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Takwa adalah sebaik-baik bekal karena dengan takwa Allah akan memberikan ilmu yang kita perlukan dalam meniti perjalanan ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. Bahkan Allah akan memberikan petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan Allah menunjukkan kepada kita mana yang terbaik di antara dua pilihan yang baik, dan mana keburukannya lebih ringan di antara dua keburukan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu. Takwa menjadi bekal terbaik karena Allah akan memberikan solusi untuk problematika orang-orang yang bertakwa, juga memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mengatakan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan kepada kita, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Jamaah Jumatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang kedua adalah ampunan dari dosa-dosa kita. Setelah mendoakan bekal takwa, Rasulullah SAW mendoakan ampunan. Sesungguhnya dua hal ini sangat erat berkaitan. Hal yang pertama akan mendatangkan hal yang kedua. Jika kita bertakwa, yang tentunya saja dalam ketakwaan itu ada istighfar dan taubat, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ampunan dari Allah ini sangat kita butuhkan, sebab dosa yang tak mendapatkan ampunan, ia membawa petaka di dunia dan azab di akhirat. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 13 dampak buruk maksiat dan dosa, antara lain hilangnya ilmu, gelapnya hati, membawa kesulitan, dan mengundang bencana. Sedangkan di akhirat, dosa yang tak mendapat ampunan akan mengundang siksa kubur, tenggelam dalam keringat pada yaumil mahsyar, terhina pada yaumul hisab, tergelincir saat meniti sirat, dan masuk neraka. Orang yang masih punya iman, ia tidak abadi di neraka. Setelah bersih dosa-dosanya dengan siksa neraka, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Namun janganlah bercita-cita mampir ke neraka, karena kita pasti tidak kuat di dalamnya. Menderita beberapa bulan di dunia saja sudah banyak orang yang tersiksa, apalagi mendapatkan siksa neraka itu. Berapa kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan ampunan atas seluruh dosa kita, kita bisa masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi takwa itu ada di dalam diri kita, Allah mengatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat
wal ardu iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Doa yang ketiga adalah kemudahan dalam kebaikan. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, poin ketiga dalam doa untuk orang yang berangkat haji adalah kemudahan dalam kebaikan. Rasulullah SAW mendoakan ia mendapatkan kemudahan dalam kebaikan dimanapun dia berada. Istilah yang sama, haitsuma kunta, juga Rasulullah SAW mempergunakan dalam wasiat takwa, yakni dalam sabdanya yang kemudian Imam Nawawi menjadikannya sebagai hadis yang ke-18 dalam kitab Arba'innya. Ittaqillah haitsuma kunta wa bis sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, lalu ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dimensi tempat sangatlah berpengaruh dalam ketakwaan dan kebaikan. Seseorang yang baik di suatu tempat belum tentu bertahan baik di tempat lain. Misal ketika di masjid ia baik, tetapi di tempat kerja ia korupsi, atau di tempat kerja sudah baik, tapi di tempat nongkrong ia bermaksiat. Contoh lain, seorang santri yang ibadahnya luar biasa saat di pesantren, tetapi ketika liburan di rumah, salat tahajud dan tilawahnya juga ikut libur. Inilah pentingnya haitsuma kunta. Ketika kebaikan itu terlaksana dimanapun, orang tersebut pasti beruntung. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.